안녕하세요, 여러분. 한국어 2급 6번째 수업입니다. Halo teman-teman, ini adalah materi bahasa Korea level 2 untuk pertemuan ke-6. Nah, 우리 주제는 날씨고요. Tema kita adalah tentang 날씨. 날씨 artinya cuaca. 자, 한국의 날씨는 어땠는지 자, 공부합시다. kita belajar tentang cuaca di Korea ya. 자, 근데 시작하기 전에는 발음부터 얘기해 볼게요. kita bahas dulu ini ya tentang 발음 atau pelafalan. Nah, di sini ya, Rabun, jika bunyi ini, 5 bunyi, gada saja ini ya, giok, diget, biep, siat, ciat, ini ada di belakang pelafalan nah, maka 5 ini akan diucapkan tebal. Jadi sang giok, sang diget, sang biep, sang siot, sang ciut. Jadi awalnya gada saja jadinya kata pasaca. Gitu ya, kata pasaca. Oke, contoh di sini ada gal, goyeyo. Ya, Rabun, lebih natural bukan gal goyeyo, jadi langsung gal koyeyo. Gal koyeyo. Gitu ya, gal koyeyo artinya akan pergi. Kemudian ini, hal su 있어요. Nah, di sini S-nya ada penekanan tebal sebenarnya ya. 할 수 있어요. 할 수 있어요. Kemudian yang ini juga, 할 거예요. Jadi bukan 할 거예요, bukan ya, tapi 할 거예요. 할 거예요. Nah, jadi ini juga nanti akan berlaku tebal bacanya ya, seperti konsonan ganda. 자, 그럼 여기 글을 읽어볼까요? kita coba baca tulisan yang di bawah ini ya. 자, 여러분도 따라하세요. teman-teman juga silahkan diikuti ya. 시작. 요즘 날씨가 참 좋아요. 네. 그래서 오늘 오후에는 친구하고 공원에 갈 거예요. Nah, di sini ada real. Nah, real ketemu sama kata apa saja ya. 갈 거예요. 자, 공원에서 산책을 할 거예요. 자, 산책을 할 거예요. 그리고 자, 저녁도 함께 먹을 거예요. 우리는 이야기를 많이 할 거예요. 많이 할 거예요. Nah, di sini ada beberapa bacim real ya, tapi di depannya bukan gada bas saja ya, Rabun. Ya, jadi tidak ngaruh ya. Nah, ini juga ini nih, tidak ngaruh ya. Kalau ada M nggak ngaruh. Nah, jadi yang ngaruhnya yang ada 5 ini aja bakal dibaca tebal. Nah, ini artinya gimana? Akhir-akhir ini cuacanya bagus banget. 참 좋아요. 참 itu sangat ya, very ya. Jadi hari ini, sore ini, saya akan pergi ke taman dengan teman. Di taman, saya akan mendaki gunung, sancek ya. Oh, sancek, oh bukan mendaki gunung, jalan-jalan. Oke, saya akan jalan-jalan, maksudnya jalan kaki gitu ya. Kemudian, dan kita juga akan makan bareng, makan malam. Oke. Kami akan banyak bercerita, banyak ngobrol. Oke. Nah, jadi ini untuk aturan pelafalan. Masuk ke kosakata tentang 계절, 여러분. 계절 artinya musim. 날씨 artinya cuaca. Bedanya apa? Kalau 계절 itu yang setahun terjadinya 4 kali perubahan ya. Ada 봄, ada 여름, 가을, 겨울. Nah, tapi kalau 날씨 gimana? Dia berubahnya per hari. Gitu ya, kalau ini per tahun, cuaca per hari. Oke. Nah, untuk 날씨 atau cuaca, di sini jatuhnya seperti kata apa ya, kata sifat bisa, kata kerja bisa. Kalau di sini semuanya kata benda. 봄, 여름, 가을, dan 겨울. Oke. Kalau cuaca gimana? Nah, kalau cuaca ada 따뜻하다 atau 따뜻해요, hangat ya. Kemudian ada 덥다 atau 더워요. 네. 잠시만요. 자, 제가 적어드릴게요. 따뜻해요. Karena ini terlalu bawah, saya tulis di bagian atas ya. Ada 따뜻해요, hangat, asalnya itu dari kata 따뜻하다. Kemudian ada 더워요, panas, asalnya dari kata 덥다. Bahasa ini kenapa bisa jadi 더워요 ya? Kan harusnya 더워요 gitu ya. Nah, ini nanti kita bahas di bagian tata bahasa. Saya Rabun perlu
catat aja bahwa nanti perubahannya seperti ini ya. 덥다 jadi 더워요. 자, 그다음에 쌀쌀하다. 쌀쌀하다 jadi harusnya 쌀쌀해요. Kemudian 춥다 jadinya 추워요. Nah, ini untuk cuaca ya. Jadi ada cuaca itu hangat, kemudian panas bisa. Nah, 쌀쌀하다 ini agak dingin. 춥다 ini dingin. Oke. Ca- Oh, sebelum lanjut kita bahas schedule ya. Kalau Indonesia kan nggak ada ini ya, schedule. Schedule itu 4 musim. Nah, schedule-nya 4 musim. Kalau Indonesia kan cuma 2 musim. Musim apa aja? Kita tidak ada Yorem, tidak ada Gyeol ya. Kita adanya Ugi. Ugi ini musim penghujan, di mana hujan sering turun. Dan Gonggi, musim kemarau, panas kemarau ya. Ugi dan Gonggi. 자, 인도네시아에는 봄, 여름, 가을, 겨울이 없어요. 그래서 우기하고 꽁기만 있어요. 네, 잘 알고 있으면 좋겠습니다. 자, 그 다음에 akhirnya 날씨요, masih 날씨 ya. Nah, di sini ada kata kerja 비가 오다 atau 비가 내리다. 오다, 여러분 tahunya datang ya. 내리다 turun. Jadi maksudnya gimana ya? Datang hujan, turun hujan alias hujan. Boleh pakai yang mana? Boleh pilih salah satu. Bisa oda, bisa 내리다. Nanti kalimatnya gimana? Ini kan bentuk dasar ya. Jadi 비가 와요 atau 비가 내려요. 비가 와요, 비가 내려요. Itu untuk hujan. Bi itu hujan. Oke. Nah, kalau turun salju. Nah, saljunya ya Rabun tinggal ganti dengan nun. Nun ini artinya salju. Nuni wayo atau nuni 내려요. Nuni wayo, nuni 내려요. Nah, kalau reda gimana? Nah, kalau reda ya Rabun tinggal ganti yang wayo sama neronya dengan kecita. Kecita itu artinya berhenti, reda ya. Jadinya 비가 그쳐요. Atau 눈이 그쳐요. 네, 비가 그쳐요, 눈이 그쳐요. Artinya apa? Oh, udah berhenti, udah reda hujannya, udah reda saljunya. 그 다음에 cerah ini makta. Makta jadinya 맑아요. Mendung, mendung jadinya 흐리다 asalnya ya, jadi 흐려요. Ya. Berangin, 바람이 불다. Artinya 바람이 불어요. 바람이 불어요. Terus berawan, berawan ini kayak teduh ya. Kalau mendung itu awannya banyak, tapi gelap. Tapi kalau berawan ya cuma banyak awan gitu ya. Itu 구름이 껴요. 구름이 껴요. Nah, ini nama-nama 날씨 atau cuaca yang mana tiap hari bisa beda-beda ya. Pagi bisa aja hujan, nanti siang cerah gitu ya. Panas bisa juga. Oke. Nah, dalam 볼까요? Nah, kosakata di sini kita lanjut ke gion. Gion ini suhu udara. Gion itu artinya suhu. Nah, suhu itu kan bisa di atas 0 derajat, bisa di bawah 0 derajat ya. Satuan derajatnya itu pakainya do. Biasanya Korea otomatis dia pakainya Celsius ya. Jadi ya Rabun tidak perlu mikir kata Celsius apa, tinggal pakai do aja itu sudah mewakili Celsius. Nah, terus kalau suhunya di atas 0, ya Rabun akan bilang Yongsang. Yongsang, kalau di bawah 0, Yongha. Cara pakainya gimana? Yongsang sama Yongha ini ditaruh di depan angka derajatnya. Nah, contoh di sini ada 35 derajat. Nah, di sini ya Rabun bisa buatnya jadi Yongsang, ya, baru 35, Amsibo, Uyeyo. Tuh, Yeyo. Berarti apa? Di atas 35 derajat. Tapi biasanya kalau Yongsang juga bisa tidak dipakai ya. Jadi bisa langsung Samsibo, Tuyeyo. Tapi kalau dia di bawah 0 derajat, nah di bawah 0 derajat dia wajib pakai Yongha
supaya apa? Bisa bedain gitu ya, bisa bedain ini maksudnya 35 derajat ini panas atau dingin gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada 18 derajat ya Rabun. Nah, kalau pengen menanyakan suhu ya Rabun tinggal tanya sa Tony 몇 도예요? Suhu udaranya berapa derajat? Hmm. Jadi tinggal jawab suhunya misal 18 derajat. Ya Rebun boleh pakai yongsang atau boleh langsung 18 derajat. Di sini ya Rebun harus pakainya angka sino. Il i samsa ya. Jadi 18 tuye요. 8 tuye요. Hmm. Nah, jadi langsung 18 tuh. Perhatikan ketika dia ditulis dalam bentuk angka, dia ditempelkan dengan do tanpa spasi. Tapi kalau dijabarkan dalam bentuk hangul, dia ada spasinya. Nah, kita lanjut ke yang di bawah 4 derajat ya, Rabun. Bawah 4 derajat wajib pakai yonga. Yonga 4. Tuh ye. Yonga 1 ye. Oke, jadinya yonga 1. Yonga 1 ye. 자기연이 몇 도예요? 영하 4도예요. 자, 그 다음에 3번 nomor 3 di sini minus 20 derajat. Oke. Tetap pakai 영하 itu. Nah, jadi 영하 oh, 영하 20도예요. 영하 20도예요. Masuk ke tata bahasa ya, Bun. Di sini kita akan belajar tata bahasa untuk kata sambung. Oke, partikel penyambung kalimat. Nyambungnya gimana sih maksudnya gitu ya. Awalnya ada 2 kalimat ya, Bun. Nah, 2 kalimat ini 2 titik ya. Kita bisa jadiin 2 kalimat ini jika unsur predikatnya sama. Oke, bisa nyatuin entah itu subjeknya sama atau predikatnya sama. Intinya 2 kalimat yang sama disatuin dengan cara apa? Kita akan potong bagian akhir ini dan ini juga kita akan potong bagian awal disambungkan dengan go. Oke, disambungkan dengan go. Contoh, hujan turun, angin bertiup. Oke, hujan turun, kalau kalimat aslinya gimana? Biga wayo. Oke, angin bertiup, 바람이 불어요. 비가 와요, 바람이 불어요. Nah, yang akan kita cut itu adalah yang di awal banget nih. Ya, yang akan kita cut di sini. Kita akan ambil kata dasarnya saja. Biga oda. Kata dasarnya biga oda. Da-nya ya Rabun hilangkan, tinggal tambahkan gu. Biga ogu. Lanjut, 바람이 불어요. 비가 오고 바람이 불어요. Artinya dan ya jadinya hujan turun. Nah, hujan turun dan angin bertiup. Jadi bukan 비가 와요고 바람이 불어요 안 돼요. Langsung go ini ditempelkan di kata dasar. Ya. 받침이 없어도 받침이 있어도 상관없고 tidak masalah ya. Ada 받침 atau enggak ya Rabun tinggal tempel pada kata dasar ya. 비가 오고 바람이 불어요. Cak, lagi di sini ada awal katanya rumah besar. Rumahnya besar. Bi 커요. Rumahnya bagus. Bagus di sini keren ya. 멋있어요. 집이 커요. 집이 멋있어요. Ini 2 kalimat. Kita jadikan 1 kalimat. Kita potong di predikat yang pertama. Oke, rumah besar. 집이 크다. Oke. Nah, 집이 멋있다. 멋있어요. Nah, sama-sama jeep ini kita pilih yang depannya aja, ininya dihilangkan. Kedanya karena kita pengen nyambung sama belakang, da-nya hilang, 크고 ya. 집이 크고 멋있다. Jadinya 집이 크고 멋있어요. Seperti itu.
Contoh lagi ketiga. Nah, di sini Budi orang Indonesia, Eugene orang Korea. Kalimat awalnya gimana? Kalimat awalnya Budi 씨는 orang Indonesia, saram, Indonesia saram이에요. Nah, terus Eugene 는 한국 사람이에요. Nah, berhubung kita pengen nyatuin jadi satu kalimat, ieyo-nya nggak boleh ada dua dong ya. Jadi yang di depan ini yang kita cut. Saramiku. Bosan, kenapa nggak saramgo? Kalau dia kata benda, saram ini kata benda, tambahannya pakai i. Saramiku. Karena di sini ada bacin ya. Nah, kalau sudah Budi 씨는 Indonesia 사람이고, 유진 씨는 한국 사람이에요. Jadi Rabun tidak boleh pakai akhiran predikatnya dua kali dalam satu kalimat. Oke, nah karena go ini kan dia fungsinya menyatukan dua kalimat ya. Nah, lanjut, rumah makan ini murah, rumah makan ini enak. Nah, daripada boros kata, jadi kita sambung jadi rumah makan ini murah dan enak. Awalnya, tangan, rumah makan ini ya, isi tangan, ayo, murah. Isi tangan, bagus, ayo. Nggak boleh ada ayo, oyo dua kali. Jadi, sa-nya kita hapus, bentuk dasarnya kan kata. Jadi, saku. Isik tang ini nggak boleh ada dua dalam satu kalimat. Daripada ngulang ya, kita hapus. Ya. Isik tangan saku basis soy. Nah, jadi awalnya dua kalimat. Ya, Rabun gabung jadi satu. Sehingga yang mirip-mirip itu boleh dihapus ya. Biar lebih kalimatnya lebih efektif gitu ya. Tidak terlalu banyak mengulang. Oke. Nah, selain fungsinya menggabungkan dua kalimat dalam satu kalimat, gitu ya, jadi satu kalimat, go ini juga bisa berarti urutan waktu. Jadi nanti akan ada kalimat pertama dan kalimat kedua. Jadi dua tindakan ini akan diceritakan dalam satu kalimat. Dua tindakan yang bisa jadi urutan waktunya berbeda. Jadi mungkin dia akan mengerjakan yang ini dulu, gitu ya. Yang kalimat depan dulu dia kerjain. Nah, kemudian ada kerjaan lagi yang lain yang dia kerjakan yang ini, gitu ya. Nah, tapi dia nggak nyebutinnya dua dalam dua kalimat, dia nyebutinnya langsung satu. Nah, contoh sesuai urutan waktunya ya. Saya mencuci tangan lalu makan. Saya mencuci tangan, saya makan. Nah, ini agak boros kalau jadi dua kalimat. Jadi, mencuci tangan, 손을 씻다. 저는, 손을, 손을 씻어요. kita makan. 저는 밥을 먹어요. 밥을 먹다. Ini ya. Nah, penggalannya gimana? Nah, penggalannya yang paling akhir kita hilangin, itu sebenarnya nggak perlu karena di awal sudah ada. Mokta, karena dia di akhir jadi pakai 먹어요. 손을 씻고 밥을 먹어요. Saya, ya, saya cuci tangan dan dalam kurung kemudian setelah cuci tangan, 밥을 먹어요. Saya makan makanan, nasi, gitu ya. Nah, contoh lagi, saya berbelanja, saya pulang, ya, karena dia kan habis belanja kemudian pulang. Jadi, 저는 shopping을 하다. Terus dia ngapain? 저는 집에 가다. 저는 쇼핑을 하다, 저는 집에 가다. Kita gabungin. Adanya, danya hilang jadi ku. 저는 쇼핑을 하고, 저는nya karena sudah ada kita hilangkan. 집에 가다. Kalau dia bentuk lampau, jadi langsungnya rabun ubah. 갔어요. 저는 쇼핑을 하고,
집에 갔어요. 네. 자, contoh ketiga, kemarin saya membuat PR di rumah, kemarin saya tidur. Jadi kegiatannya dia bikin PR dulu, kemudian disusul dengan kegiatan dia tidur. Oke, kalimatnya kita akan coba 어제 membuat PR 숙제하다. 숙제하다. Di mana? Di rumah. Kata keterangan akan muncul sebelum kata kerja. 집에서. Ini keterangan tempat maksudnya ya. 어제 집에서 숙제하다. Terus 어제 집에서 자다. Kemarin saya di rumah tidur. Oke. Di sini kita hilangkan 숙제하다 jadi 숙제하고. 어제 langsung dibuang. Kemudian besok juga langsung dibuang karena ada dua ya. Tata. Nah, karena dia bercerita oje kemarin, berarti Rabun harus pakai lampau. 어제 집에서 숙제하고 잤어요. Selanjutnya, selesai kuliah atau setelah kelas, ya, saya pergi ke perpustakaan. Selesai kuliah atau selesai kelas, kelas itu suap. Suapi 끝나다. kelasnya selesai. 수업이 끝나다. 수업이 끝나요. Saya pergi ke perpustakaan. 도서관에 가다. Oke, kita satukan. Kenata, danya hilangin. Jadi, kenaku. Lanjut. 도서관에 가다. 도서관에 가요. 수업이 끝나고 도서관에 가요. 자, kita coba sambungin ya, Rabun. Contoh. Ja, ini di musim apa? Ini di musim gaul. Gaul, musim gugur ya. Gimana sih cuacanya di musim gugur? Nah, angin bertiup pastinya ya, Rabunnya. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 바람이 불다. Ya, Rabun lihat bentuk dasarnya tadi di kosakata di awal ya. 바람이 불다 또 살살하다. Di sini Rabun gabungkan 바람이 불다 jadinya 바람이 불고. 바람이 불고 살살하다 jadinya 살살합니다 atau mau 살살해요 juga boleh ya. 바람이 불다, 바람이 불고 karena ada dua. Jadi tidak bisa 바람이 불어요, 살살해요 nggak boleh. Ayo oyo nggak boleh ada dua kali dalam satu kalimat. Oke. Contoh yang nomor 1. 자, 겨울 날씨는 어때요? Artinya apa? 겨울 날씨 cuaca musim dingin. 어때요? Bagaimana? Gimana sih cuacanya musim dingin? Ya, Rabun lihat ya, ada salju turun. Salju turun, Yoni, Erita. Terus ceweknya kayak gimana tuh ekspresinya? Kedinginan. 춥다. Oke. 자, 날씨가 춥다. Kita coba pindah ke depan deh. 날씨가 춥다. 눈이 내리다. Kita gabungkan. 날씨가 춥다, tanya hilang jadi ku. 날씨가 춥고 눈이 내려요. Ya, jadi Rabun nggak perlu bikin kalimat dua kali, jadi langsung satu kalimat digabungin. Ibang nomor 2. 자, 봄 날씨는 어때요? Balsam itu bukannya musim panas gitu ya. Nah, di sini ada ya Rabun lihat tanaman-tanaman mulai tumbuh ya, berarti dia musim semi. 자, 봄 날씨는 어때요? Biasanya cuaca musim semi itu hangat ya. Tapi
날씨가 따뜻해요. selain itu apa? cerah ya. 맑아요. 막 따뜻하고 맑아요. cuacanya hangat dan cerah. Lanjut nomor 3. Nah, di sini adalah musim panas. Nah, 여름. Oh, tapi kan itu hujan. 네, 맞아요. Musim panas justru adalah musim yang paling sering turun hujan ya, Rabun ya. 네, 여름. 여름 di sini cuacanya gimana? 자, 비가 내려요. 비가 내리고, karena dari biga nerida, terus di sini ya Rabun lihat selain hujan dia juga mendung ya. Mendung berarti berita. Oh, kita tulis mendung dulu ya. Berita biga nerida. 비가 오다. 자, 그리고 비가 와요. Gimana cuacanya? Mendung dan turun hujan. Jadi nggak bisa ya Rabun bilang huryoyu biga wayu dalam satu kalimat. 자, 다음 볼까요? Ini ada partikel buto dan kaji. Buto ini artinya dari. Dari atau sejak. Kaji itu artinya sampai. Di sini kita berbicara tentang waktu ya. Dari atau sejak waktu tertentu sampai waktu tertentu. contoh, saya berolahraga. 저는 운동을 합니다. Ya, saya berolahraga, 저는 운동을 합니다. Nah, tapi waktunya kapan? Durasinya dia berolahraga itu kapan? Gitu ya. Sejak jam 3. Kita akan taruh jam 3-nya sesi, baru dilanjutkan dengan sejak. 부터. Jadi, sesi부터 hingga jam 5. Nah, jam 5, 5시까지. Perhatikan buto dan kaji ini ditempelkan di kata waktunya. Oke, kalau kata waktunya ada si, berarti ditempelkan ke si. Oke, sesi부터 dari jam 3, 5시까지 sampai jam 5, 운동을 합니다. Saya berolahraga. Nah, pokoknya kalau ada subjek duluan nanti di sini. Kalau ada keterangan waktu, waktunya duluan, baru nanti disusul dengan objek ataupun predikat. Nah, lanjut lagi. Liburan musim dingin dimulai dari tanggal 20 Desember. Loh, Sam, di sini nggak ada kata sampainya loh. Sampai hingganya juga nggak ada. Nggak apa-apa ya, Rabun. Buto sama kaji ini tidak selalu dipakai berpasangan. Jadi, seperlunya aja. Gitu ya. Nah, contoh, libur musim dingin, bahasa Koreanya 겨울 방학. 겨울 ini musim dingin. 방학 itu libur sekolah. 방학 ini khusus libur sekolah ya. Haknya dari kata hakyo ya Robun kalau ingat ya. Hakyo sekolah. Nah, mulainya dari kapan? Dari 20 Desember. 20 Desember berarti 12월 20일부터 dari 20 Desember. Kenapa? Ada liburan musim dingin. Nah, kemudian di sini. Kemarin saya belajar sampai jam 12 malam. Nah, di sini batas waktunya ada, di sini startnya ada, tapi masing-masing tidak lengkap. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kita coba susun kemarin, 어제는 saya belajar. 어제는 공부했습니다. Karena pakai OJ, otomatis pakai lampau ya. 공부했습니다. Nah, kemarin saya belajar. Kapan? Sampai jam 12 malam. 밤 12시까지. Oke. Kemarin saya belajar sampai jam 12 malam. Lanjut. Dari bulan Juni sampai bulan Agustus, Korea panas. Oke, kita ambil dari bulan Juni. Bulan Juni, 6월부터
자, 한국은 거래야 이뚜, ya. 6월부터 dari bulan Juni, 8월까지 sampai bulan Agustus 덥습니다. 덥다, jadinya 덥습니다. panas. Lanjut lagi. Sejak pagi hingga sekarang saya tidak bisa makan. 저는 식사를 못했습니다. 밥을 못 먹었어요. 밥을 못 먹었습니다. Oke. Sejak kapan? Sejak pagi. 아침부터. Sampai kapan? 지금까지. Sampai sekarang. Nah, jadi ini keterangan waktu ini pasti akan muncul lebih dulu dibandingkan objek maupun predikat. Ya, jadi Robun tinggal pakai buto atau kaji. Nah, contoh. Hyuga가 언제예요? Nah, hyuga ini liburan, tapi untuk orang yang kerja ya. Kalau tadi untuk anak-anak sekolah namanya hangat, libur sekolah. Tapi kalau untuk orang-orang yang udah kerja namanya hyuga, libur cuti. Ya. 자, 휴가가 언제예요? kapan nih kita ada libur cuti? Ya, 이번 주, 이번 주 pekan ini 점점점 일요일까지예요. Sampai hari Minggu. Yarabbun lihat di sini tanggalnya ya. Ada keterangan syuga. Dari kapan? Dari sini. Oke, sampai sini. Nah, dari hari Kamis sampai hari Minggu. Karena di sini pakainya hari, kita juga jawabnya di sini pakai hari. Startnya dari kapan? Startnya dari hari Kamis. Berarti Yarabbun tinggal tambahkan 이번 주 목요일부터 이번 주 목요일부터 일요일까지